Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Agna Masmira kembali hadir menyapa. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan membahas seputar rumah tangga lagi. Oh, nggak cuma rumah tangga sih, ini seputar drama orang tua dan anak. Tapi kali ini di fase toilet training. Jadi kemarin kalau aku sudah bahas tentang trimester 4, kemudian ada tentang empati. Nah, sekarang tentang toilet training. Toilet training itu apa sih teman-teman? Pasti teman-teman udah tahu ya, fase untuk mengenalkan anak tentang kemampuan apa apa namanya? Kemampuan hidup, aduh, sebuah skill untuk bisa buang air kecil dan buang air besar di dalam toilet. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau aku tidak salah menyebutkan red flag dari anak-anak bisa untuk melakukan toilet training itu sekitar di 3 atau 4 tahun gitu ya, jadi 4. Nah, jadi memang kalau bisa memang dilakukan sejak awal agar lebih memudahkan dan kita tidak menumpuk tugas untuk apa namanya menumpuk tugas yang lebih banyak lagi di apa namanya umur anaknya itu yang. Nah, kalau kamu pribadi gimana sih, Vin, caranya untuk mengajarkan tentang tenis? Teman-teman, sebelum aku menjawab bagaimana cara aku untuk dan drama aku mengajarkan toilet training, aku mau bahas sekilas ya. Kira-kira kapan sih tanda-tanda anak itu sudah siap untuk diberikan toilet training gitu ya? Nah, kalau hasil aku mencari-cari, merangkum materi gitu ya, biasanya yang paling terkentara, yang paling bisa kita lihat itu dari penggunaan popok nih, popok yang kering saat bangun tidur atau setelah 2 sampai 3 2 sampai 3 jam pemakaian. Kemudian eh, ketika anak sudah bisa duduk tegak, ini sebenarnya sudah bisa dikondisikan untuk pipis di dalam kamar mandi, ke toilet. Kemudian sudah bisa mengekspresikan saat menahan pipis ataupun buang air besar. Kemudian sudah tidak buang air besar pada malam hari. Lalu di buang air besar itu pada waktu yang hampir sama atau ya paling enggak tuh setiap hari memang rutin gitu ya, dan kita bisa ngerti lah kodenya. Terus mampu melepaskan celana, mampu memberitahu bila dia ingin membuang air baik kecil maupun besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi pada faktanya teman-teman, aku ada juga nih temen yang dia memang sudah melakukan toilet training itu ketika anaknya berusia apa namanya, dari anaknya berusia sorry ya, maaf ya. Dari anaknya berusia saat di bawah 1 tahun kali ya kalau nggak salah. Karena kebetulan anaknya menderita ISK gitu. Jadi sekalian dia mau lepas popok. Itu pun juga bisa. Padahal kalau dari di umur 1 tahun kan belum ini ya, belum bisa ngomong, belum bisa kasih kode. Tapi ternyata kalau anak sendiri itu kita sudah bisa nangkep kok kode-kode dari anak. Tergantung bagaimana cara kita untuk melakukan. Nah, kalau dari yang aku baca-baca nih sebelum aku menerapkan, gimana sih caranya untuk em, mengajari anak pipis atau buang air besar di dalam toilet. Nah, pertama memang kita memberikan penjelasan. Kita harus memberikan sounding ke anak tentang pentingnya buang air besar itu, kenapa harus di toilet, toilet itu apa, di dalam toilet itu ada apa saja, fungsinya itu ngapain. Ini sebenarnya bisa dilakukan dari kecil. Kalau anaknya udah bisa diajak, walaupun masih babling-babling, ajak aja ngobrol kalau pas mandi, ini tempat kuku, ini kalau pipis ada di sini, ini mandi, nanti kalau habis mandi habis disiram, habis bubuk disiram, kita mandinya di sini seperti itu. Terus kemudian bangun suasana kalau pipis dan pupuk di toilet itu adalah kegiatan yang menyenangkan gitu. Karena menyenangkan misalnya bisa main air, bukan bisa main air sih, maksudnya bisa anak-anak itu tidak risih kan kalau popok ada bau, kecium bau segala macam. Terus gunakan kata-kata yang mendukung apa namanya perkembangan bahasa anak. Jadi misalnya buang air kecil atau buang air besar boleh. Kalau aku sih gunainnya memang betis sama pup ya.
buang air besar gitu. Kalau tuh mungkin ada teman-teman, ayo kita buang air besar itu juga boleh. Tapi karena kan aku ada Jawa gitu ya, jadi lebih ke itu aja, biar lebih sopan aja. Kemudian teman-teman bisa juga menyiapkan kalau mau eh, memberikan alat bantu seperti potty training gitu ya. Potty training itu tempat dudukan di toilet. Kalau teman-teman tempat kloset duduk itu kalau teman-teman tadi cari di e-commerce itu ada tempat kayak tambahannya gitu istilahnya. Pun kalau tempat duduknya, kalau klosetnya itu kloset jongkok juga ada tuh kayak dudukan gitu yang bisa digunakan jadi biar anak itu lebih nyaman karena kan anak kecil masih susah ya untuk berjongkok. Kemudian bisa berikan hadiah ini tuh sebagai hadiah untuk anak. Dan misalnya dia ulang tahun atau hadiah karena dia minggu ini makannya bagus banget gitu ya. Dia bisa dikasih buat hadiah untuk toilet training sekalian gitu. Bisa aja anakku juga untuk memilih modelnya seperti apa. Lucu-lucu tahu ada di Shopee. Aku tuh sebenarnya mau sebut maaf di e-commerce aku tuh sebenarnya pengen beli waktu itu tapi karena aku merasa ribet ya aku mikir setelah itu aku taruh mana karena kamar mandinya juga nggak gede-gede banget jadinya aku batalkan. Nah jangan lupa terus kemudian di tahap ketiga kenalkanlah cara memakai toilet. Nah anak ini kan ada tapi nggak perlu sampai kamu kita contohkan harus sampai gitu ya karena kita juga harus menjaga batasan terhadap anak. Cukup deh anak aja. Misalnya dia lagi mandi, ayo pipis dulu. Pipis tuh seperti ini duduk, kamu duduk deh jongkok. Nah, kayak gitu-gitu. Membersihkannya gimana, ceboknya gimana, gitu. Kemudian, kalau aku pribadi, aku tidak mencontohkan secara langsung, tapi memang aku mencontohkannya lewat dia, karena aku menjaga batasannya. Aku itu eh, anak tuh nggak pernah ikut aku pupuk gitu ya, sorry, buang air besar dia selalu ditunggu di kamar mandi meskipun dia akan menangis atau apa. Aku selalu bilang adik tunggu karena bunda mau buang hajat. Entah kenapa ya, mungkin karena aku menjaga menjaga aja gitu ya, biar dia tidak perlu melihat apa yang tidak perlu dia lihat. Maksudnya gitu, menjaga aurat lah. Nah, kemudian bisa juga nih mengganti popok di kamar mandi. Terus kemudian apa namanya? Kalau kamu sendiri gimana, Vin? Nah, sebenarnya yang disebutkan di atas itu sudah sebagian besar aku lakukan gitu ya. Kalau aku boleh cerita, wah boleh-boleh aja lah, Vin. Ini kan ruang kamu untuk ngomong. Aku mau mulai toilet training itu tidak dengan hati yang riang, teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa mungkin karena waktu itu aku habis sapi dan aku sebenarnya belum ada rencana untuk langsung toilet training. Hmm, apa namanya nggak bisa juga sih sebenarnya. Maksudnya proses ini sih, aku masih dalam penyesuaian proses tidur anak aku setelah proses sapi yang berantakan. Jadi memang setelah sapi, meskipun sapinya itu lumayan gampang, tapi memang jam tidurnya jadi agak berantakan. Misalnya pagi bangunnya terlalu siang, akhirnya malam tidurnya kemalaman kayak gitu. Nah, terus kemudian aku juga apa ya nggak tahu kenapa emosi aku tuh lagi gampang-gampangnya disulut gitu. Jadi ini dikit aku udah marah-marah gitu. Pokoknya tuh aku sering banget mulai proses toilet training ini dengan marah-marah gitu. Sampai akhirnya aku tuh kayak tersadar gitu dia ada omongan kayak gini. Aku mau pipis di kamar mandi. Nanti kalau aku nggak pipis di kamar mandi, bunda marah. Wah, gitu aku langsung kayak gila. Ah, oke, ternyata tertampar di proses ini gitu. Oke, akhirnya aku mulai mengubah gitu ya. Mulai ngajak anakku ngobrol. Adik belum siap ya, pipis di kamar mandi ya, gitu. Iya, gitu. Aku takut kalau bunda marah dia udah bisa ngomong takut kalau aku marah dia sama itu udah bisa. Nah, akhirnya di situ tuh aku nangis bukan nangis ya bukan nangis yang terus seduh-seduh maksudnya aku berepis gitu. So, aku bilang ya udah kalau ada yang memang belum siap untuk
pipis di kamar mandi nggak apa-apa. Bunda tunggu kapan pun adik siap, tapi kita belajar pelan-pelan ya. Kalaupun adik mau ngumpul, nggak apa-apa. Bunda akan coba bersabar gitu ya. Karena kan memang dia ada yang ngumpul yang parah gitu pokoknya waktu itu. Sampai aku marah tuh karena dia ngumpul yang parah itu yang sampai ya aku sadar itu waktu itu aku salah gitu. Nah, terus kemudian merasa aku butuh bantuan untuk sounding, jadi aku beli buku ini yang kemarin, tadi kemarin aku kasih tahu, eh, apa namanya, aku ingin ke toilet. Ternyata sebelum bukunya sampai, dia udah bisa ngomong, aku mau pipis ke kamar mandi, alhamdulillah. Oh iya, jadi aku belum cerita ya, lupa. Skip. Jadi sebelum sapi ini sebenarnya aku sudah memulai toilet training itu dari kalau ditarik panjang itu mulainya sudah panjang ya dari sudah lama gitu. Lama aku menggunakan Plody yang ternyata itu memudahkan aku ya ternyata. Ketika di proses ketika aku pakai Plody mau memulai toilet training tuh kalau biasanya Plody aku pakai 2 layer, aku cuma 1 layer biar biar aku bisa mengecek oh ini anak kapan nih waktunya untuk basahnya ini berapa jam gitu, berapa dia keluar pipis selama itu untuk nandain. Terus kemudian jadi juga lebih gampang ketika apa namanya anak dia udah waktu pas aku mau ngajarin dia pipis itu dia jadi lebih gampang karena kerasa banget basahnya kan di Claudia tapi tanpa tanpa kececer di lantai gitu. Terus kemudian selain itu aku selalu sebenarnya anakku itu udah tahu dari lama tentang proses ke jadi aku selalu gantiin dia popok itu selalu di kamar mandi nggak pernah udah dari umur 6 bulan saya udah nggak pernah aku cuma pakai dibilas pakai tisu basah atau air itu memang gantinya di kamar mandi gantinya di kamar mandi harapan aku memang agar lebih mudah di proses toilet trainingnya ternyata kemudian di ekspektasi aku tidak sesuai rencana sorry yang terjadi tidak sesuai realita tidak sesuai dengan ekspektasi aku sebelumnya tapi memang mungkin karena dari ketika aku dipok sama anakku itu jedanya cuma berapa hari 2 sampai 3 hari ternyata dia sudah bisa untuk mengungkapkan sendiri itu mungkin memang akumulasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah aku lakukan. Nah untuk buang air besarnya aku sudah mengajarkan dia itu mulai 1,5 tahun kalau nggak salah itu sebenarnya karena tidak sengaja memang dia karena aku pengennya gini aku mau enggak sih kalau 1,5 tahun 1 tahun kali ya karena aku pakai Claudi dan aku tidak ingin membersihkan bukan tidak ingin sih karena kan kalau menempel kan susah ya gimana ini sih 1 tahun lebih susah bersihnya jadi aku oke lah, coba kalau pupnya aja dulu yang aku ajarin ke kamar mandi nah gimana caranya padahal kan dia belum bisa jongkok ini kan toilet aku toilet jongkok ya jadi kalau bisa bisa bayangin nggak sih misalnya di toilet ya klosetnya kloset jongkok. Jadi dia kan ada sini nih misalnya. Lalu di sini ada bak. Hmm, dia itu anak aku duduk di toilet jongkoknya bukan hadap ke sini, tapi dia hadapnya ke samping. Tuh. Jadi dia pegangan gitu. Pokoknya gimana biar dia gampang untuk jongkoknya. Nah, terus habis itu udah 1 tahun lebih ya aku. Karena kan gampang itu dia udah mulai ngeden tuh lah aku langsung bawa, ngeden bawa. Dari yang mulainya susah sampai akhirnya bisa. Nah, jadi memang yang paling pertama bisa itu si ini buang air besarnya dulu, baru yang buang air kecil itu di bulan Juli tahun 2023. Nah, kemudian lebih gampang. Nah, itu tadi trigger aku yang marah-marah itu karena memang itu ya dia diajari untuk mulai besar itu gampang hitungannya gampang nggak ada drama yang gimana gimana tapi ternyata kenapa pas di buang kecil ini susah aku merasa susah gitu ya ya mungkin memang aku yang kurang sabar sih waktu itu nah terus setelah itu hmm, setelah aku sounding segala macam Um, aku tuh sediakan juga Claudine-nya memang udah aku kurangi, aku nggak pakai Claudine lagi, cuman aku beralih ke kecuali Claudine yang ini ya, yang pants jenis pants. Kapan-kapan aku bahas Claudine deh.
Yang pants, sorry, aku beli celana tatur atau celana, apa ya namanya, kalau celana pendek training gitu lah ya, yang celana dalam, tapi di tengahnya tuh ada kayak lapisan kainnya gitu untuk nampung, sebenarnya bukan yang waterproof banget sih, dia dia nampung tapi nggak apa namanya, basah tapi nggak sampai kececer ke lantai, itu sih yang aku cari. Itu aku beli juga untuk melatih dia pakai celana dalam gitu ya. Karena kan sehari-hari kemarin pakai selain pakai sekali pakai diapers memang juga pakai body. Nah, kemudian pakailah sering-sering pakai itu, eh tiap enggak tiap jam aku ajak sih, tapi aku lebih udah, misalnya dia habis minum banyak, yuk pipis dulu yuk. Tadi habis ada yang habis minum banyak nih. Coba nanti jangan-jangan teman-teman kemiknya penuh. Oh iya, terus sambil aku juga di proses toilet training itu aku mengenal. Sebenarnya udah dari ini ya. Aku mengenalkan dia itu untuk mengucapkan alat kelaminnya dengan gamblang, bukan yang aku tutupin misalnya gajah atau pakai istilah lain gitu. Jadi dia tahu nama alat kelamin dia. Terus habis itu dan apa namanya gimana cara membersihkannya gitu gitu. Setelah ngajarin untuk pipis, bisa bilang lancar ngomong pipis. Nah, ini tantangan banget yang ngajarin dia untuk keluar di luar rumah. Jadi aku challenge tuh waktu itu, waktu aku mau keluar nih makan gitu, makan di luar, aku pakaikan dia celana toilet training itu, lalu aku bilang, adek kita itu tuh sebenarnya karena dia udah lulus benar-benar kering, mbak, benar-benar berhasil sekitar semingguan dia berhasil di rumah, aku baru plan itu dia ngajak keluar. Adek, kita mau keluar, jarak keluar kita itu sekitar 30 sampai 40 menit. Adek, sebelum berangkat kita harus pipis dulu, baru nanti ketika sampai di sana adik boleh pipis lagi. Nah, kenapa? Karena adik udah nggak pakai popok, udah nggak pakai klodi. Jadi kalau adik pipis nanti semuanya bisa basah gitu, bisa pusing dan segala macam. Aku selalu sampaikan itu. Kemudian, tapi kalau misalnya di jalan adik merasa udah nggak kuat nahan pipisnya, adik boleh bilang. Nanti kita cari tempat untuk buang air kecil. Di mana? Dia ada tanya kayak gitu. Bisa di pom, bisa juga di tempat lain. Nah, lucu nih pas pertama kali keluar itu, aku udah deg-degan ya karena dia sebelum berangkat udah aku ajak pipis, terus habis itu di jalan dia tuh tahu pom, dia ngeliat pom. Bunda, itu pom bensin ya? Iya, rame nggak? Sedikit rame. Kenapa kamu mau pipis? Iya, mau pipis. Nah, akhirnya buru-buru cari tempat pipis. Dan ternyata memang dia mau pulang air kecil. Nah, sejak itu sih jadi kayak seru aja gitu ya ngajak anak untuk challenge untuk dia lepas popoknya itu. Nah, tiap bulan aku juga selalu bawain dia ganti baik celana dan baju karena kan barangkali kelolosan gitu ya Bun ya. Terus kalau misalnya lagi ke rumah orang tuh aku selalu waktu waktu dia masih belajar ini awal-awal lepas popok, aku selalu apa namanya, ketika baru sampai aku tawarin dia untuk pipis, jadi biar biar ini sih apa namanya nggak kelolosan tuh. Dan saat habis itu aku sering banget lah memuji dia kayak good job ya dek, keren banget kalau tiap di vlog gitu dan tiap malam ngobrol-ngobrol hari ini dia udah berhasil lempar ke ngampel sama sekali gitu-gitu. Terus kalau yang malam hari sebenarnya di beberapa kalau malam hari itu aku waktu awal masih yang pakai di yang celana, tapi ternyata aku amati nggak basah sama sekali dan dia memang kalau aku contohnya kayak gini aku lagi bikin video di tengah malam tengah malam nanti kalau aku mau tidur aku akan bangunin dia untuk pipis waktu itu, terus kemudian habis itu dia tidur lagi kayak gitu. Nah tapi ternyata aku cek karena itu semalaman benar-benar kering padahal dia minum minum dia kan selalu aku sediakan botol ya di dekat bantalnya, dia kalau haus dia akan minum sendiri, kering gitu. Dan baru ketika pagi, nah pipisnya banyak banyak, nah kayak gitu tuh aku yang oh ini dia udah bisa nih, udah bisa lolos. Ternyata ketika aku mau mereset ulang ya, maksudnya mereset mereset niat gitu, mudah
untuk mengajarinya. Mungkin waktu itu aku lagi khilaf-khilafnya. Nah, itu aku juga merasa bersalah karena aku sempat membentaknya. Apakah aku pernah ngompol? Pernah, tapi kompolnya udah di kamar mandi gitu. Terus ya begitulah teman-teman, ternyata yang kita anggap susah ternyata nggak susah-susah banget. Yang kita anggap mudah ternyata tidak mudah-mudah banget. Ya itulah drama. Orang tuh ada anak. Oke, segitu dulu cerita-cerita tentang toilet training. Kapan-kapan aku sambung lagi dengan bahasannya lain tentunya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.